Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya adalah Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Asam amino non-esensial disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat dan oksaloasetat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial. Jaringan mamalia dapat mensintesis asam amino non-esensial melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, asam amino esensial harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Biosintesis asam amino. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yakni glutamat, serin, aspartat, piruvat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. BCAA merupakan sumber penting gugus amino dalam sintesis glutamin. Gugus amino BCAA dapat digunakan terutama untuk sintesis glutamat. Selain perannya dalam sintesis protein, glutamin adalah donor gugus amino dalam berbagai reaksi biosintesis dan sebagai bentuk penyimpanan dan transportasi yang aman dari NH4+. Oleh karena itu, glutamin merupakan metabolit utama dalam organisme hidup. Prolin adalah turunan siklis dari glutamat. Zat antara gamma glutamil fosfat direduksi menjadi glutamat gamma semialdehida. Enzim yang mengkatalisis fosforilasi glutamat atau gamma glutamil kinase diatur oleh inhibisi umpan balik negatif oleh prolin. Glutamat gamma semialdehida bersiklisasi secara spontan membentuk 1 pirolin 5 karboksilat. Kemudian 1 pirolin 5 karboksilat reduktase mengkatalisis reduksi 1 pirolin 5 karboksilat untuk membentuk prolin. Interkonversi 1 pirolin 5 karboksilat dan prolin dapat bertindak sebagai mekanisme ulang-alik untuk mentransfer ekuivalen produksi yang diturunkan dari jalur pentosa fosfat ke mitokondria. Prolin juga dapat disintesis dari ornitin, zat antara siklus urea. Enzim yang mengkatalisis konversi ornitin menjadi glutamat gamma semialdehid, ornitin aminotransferase, ditemukan dalam konsentrasi yang relatif tinggi. Sintesis arginin dimulai dengan asetilasi gugus alfa amino glutamat. N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. Reaksi selanjutnya di mana ornitin diubah menjadi arginin dalam bagian dari siklus urea. Kelompok serin, anggota kelompok ini adalah serin, glisin, dan sistein yang mendapatkan kerangka karbon mereka dari zat antara glikolitik gliserat 3-fosfat. Anggota kelompok ini memainkan peran penting dalam jalur anabolik. Serin disintesis dalam jalur langsung dari gliserat 3-fosfat yang melibatkan dehidrogenasi, transaminasi, dan hidrolisis oleh fosfatase. Biosintesis serin dimulai dengan oksidasi gliserat 3-fosfat. Produk yang mengandung karbonil 3-fosfohidroksipiruvat kemudian mengalami transaminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin. Konsentrasi serin seluler mengontrol jalur melalui penghambatan umpan balik fosfogliserat dehidrogenase dan fosfoserin fosfatase. Enzim terakhir mengkatalisis satu-satunya langkah irreversibel dalam jalur tersebut. Konversi serin menjadi glisin terdiri dari reaksi kompleks tunggal
yang dikatalisis oleh serin hidroksimetil transferase, suatu enzim yang membutuhkan piridoksal fosfat. Selama reaksi yang merupakan pembelahan aldol, serin berikatan dengan piridoksal fosfat. Reaksi menghasilkan glisin dan gugus formaldehida reaktif secara kimia yang ditransfer ke koenzim tetrahidrofolat atau THF untuk membentuk N5 N10 metilen THF. Serin adalah sumber utama glisin. Sejumlah kecil glisin dapat diturunkan dari kolin ketika kolin hadir secara berlebihan. Sintesis glisin dari kolin terdiri dari 2 dehidrogenase dan serangkaian dimetilasi. Pada hewan, gugus sulfihidril dipindahkan dari metionin melalui turunan homocysteine yang didemetilasi. Kedua enzim yang terlibat dalam konversi serin menjadi cysteine yaitu cystathionin beta sintase atau CBS dan gamma cystathionase atau CSE membutuhkan piridoksal fosfat. Pada hewan, serin mengembun dengan homocysteine atau berasal dari metionin untuk membentuk cystathionin dalam reaksi yang dikatalisis oleh cystathionin beta sintase atau CBS. Gamma cystathionase atau CSE mengkatalisis pemutusan cystathionin untuk menghasilkan cysteine, alpha ketobutirat, dan NH4+. Anggota pertama dari keluarga asam amino aspartat diturunkan dari oksaloasetat dalam reaksi transaminasi. Aspartat transaminasi ACT juga dikenal sebagai glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT. Adalah aminotransferase yang paling aktif ditemukan di sebagian besar sel di mitokondria dan sitoplasma. Reaksi yang dikatalis ACT bersifat reversibel dan secara signifikan mempengaruhi aliran karbon dan nitrogen dalam sel. Aspartat juga merupakan prekursor penting dalam sintesis nukleotida. Kelompok aspartat juga mengandung asparagin dan asam amino esensial lisin, metionin, dan treonin. Asparagin, amida aspartat tidak dibentuk langsung dari aspartat dan NH4+. Gugus amida, glutamin ditransfer menjadi transfer gugus amida selama reaksi yang memberikan ATP yang dikatalis oleh asparagin sintase. Kelompok piruvat terdiri dari alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Alanin disintesis dari piruvat dalam satu langkah. BCAA, leusin, isoleusin, dan valin adalah sumber utama dari banyak gugus amino yang ditransfer dari glutamat dalam siklus alanin. Keluarga asam amino aromatik meliputi fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Dari jumlah tersebut, hanya tirosin yang dianggap tidak penting pada mamalia. Baik fenilalanin atau tirosin diperlukan untuk sintesis dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Kelas penting dari molekul biologis kuat yang disebut sebagai katekolamin. Triptofan adalah prekursor dalam sintesis NAD+, NAD P+, dan neurotransmitter serotin. Korismet adalah perantara dalam jalur Sikimet. Pembentukan korismet melibatkan penutupan cincin dari perantara dan terbentuknya dari 2 ikatan rangkap. Rantai samping korismet berasal dari fosfoenol piruvat atau PEP. Dalam E. coli, enzim yang mengkatalis langkah 1 dan 2 adalah subunit dari kompleks tunggal. 1. Antranilat sintase, 2. Antranilat fosforibosil transferase, 3. N5 fosfoforilbosil antranilat isomerase, 4. Indol 3 gliserol fosfat sintase, 5. Triptofan sintase. Tirosin bukan merupakan EAA pada hewan karena disintesis dari fenilalanin dalam reaksi hidroksilasi. Enzim yang terlibat, fenilalanin 4 monooksigenase, membutuhkan koenzim tetradrobioprotein molekul mirip asam folat yang berasal dari GTP. 1. Biosintesis purin.
Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfoalfa deribosil 1-pirofosfat atau PRPP, dikatalis oleh ribosa 5-fosfat pirofosfokinase PRPP sintetase. Substrat untuk reaksi ini, deribosa 5-fosfat adalah produk dari jalur pentosa fosfat, jalur di mana PRPP diubah menjadi inosin monofosfat atau inosinat nukleotida purin pertama. Inosin 5-monofosfat atau IMP adalah zat antara dalam sintesis nukleotida purin. Pada langkah pertama sintesis AMP, gugus amino aspartat menggantikan oksigen keto C6 dari bagian basa hipoksantin dari IMP. Pada langkah 2, produk dari reaksi pertama, adenilosuksinat dihidrolisis untuk membentuk AMP dan fumarat. Sintesis GMP dimulai dengan oksidasi IMP untuk membentuk XMP. GMP diproduksi sebagai nitrogen amina glutamin menggantikan oksigen keto C2 dari XMP. Perhatikan bahwa pembentukan AMP membutuhkan GTP dan pembentukan GMP membutuhkan ATP. Pada titik cabang IMP, baik AMP dan GMP mengatur sintesisnya masing-masing dengan penghambatan umpan balik dari adenilosuksinat sintetase dan IMP dehidrogenase. Hidrolisis GTP mendorong sintesis adenilosuksinat, sedangkan ATP mendorong sintesis XMP. Pengaturan timbal balik ini memfasilitasi pemeliharaan konsentrasi seluler yang sesuai dari nukleotida adenin dan guanin. Penghambatan umpan balik ditunjukkan oleh panah merah. Stimulasi sintesis AMP dan GMP dan sintesis GMP oleh ATP memastikan sintesis yang seimbang dari kedua keluarga nukleotida purin. Biosintesis nukleotida pirimidin. Sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma di mana cincin pirimidin dirakit terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan ribosa fosfat. Sintesis dimulai dengan pembentukan karbomil fosfat dalam reaksi yang membutuhkan ATP dikatalisis oleh karbomoil fosfat sintase 2. Karbomoil fosfat sintase 1 adalah enzim mitokondria yang terlibat dalam siklus urea. Satu molekul ATP menyediakan gugus fosfat sedangkan hidrolisis ATP lainnya mendorong reaksi. Aspartat transkarbomoilase mengkatalisis reaksi karbomoil fosfat dengan aspartat menjadi karbomoil aspartat. Penutupan cincin pirimidin kemudian dikatalisis oleh dihidrorotase. Kemudian produk dihidrorotase dioksidasi untuk membentuk orotase. Dihidrogenase enzim ini mengkatalisis reaksi flavoprotein FMN yang terkait dengan membran mitokondria bagian dalam. Sintesis pada permukaan sitoplasma membran mitokondria bagian dalam, orotase diubah oleh orotase pirofosforibosil. Pirofosforibosil transferase menjadi orotidin 5-fosfat. Kemudian nukleotida pertama bereaksi dengan PRPP. Kemudian uridin 5-fosfat diproduksi ketika OMP didekarboksilasi dalam reaksi yang dikatalisis oleh OMP dekarboksilase. Aktivitas orotase, pirofosforibosil transferase dan OMP dekarboksilase terjadi pada protein yang disebut sebagai UMP sintase. UMP adalah prekursor dari nukleotida pirimidin lainnya. Dua reaksi fosforilasi berurutan membentuk UTP yang kemudian menerima nitrogen amida dari glutamin untuk membentuk CTP.